Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang radikalisme dan moderasi beragama. Sebelum menyaksikan presentasi dari kami, sebelumnya kami ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker setiap keluar rumah, mencuci tangan dengan bersih, dari keramaian atau menjaga jarak aman. Selamat menyaksikan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hariri. Saya akan menjelaskan tentang radikalisme. Apa sih radikalisme itu? Radikalisme agama bagaikan musuh dalam selimut. Hal itu dikarenakan dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan umat Islam itu sendiri. Gerakan ini dikatakan radikal karena lebih mengedepankan pemahaman literal terhadap teks dan cenderung mudah menggunakan kekerasan dalam memaksakan pemahaman mereka. Dan radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat tentu saja melakukan perubahan atau pembaharuan. Merupakan hal yang wajar dilakukan, bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun, perubahan yang sifatnya revolusioner seringkali memakan korban lebih banyak sementara keberhasilan tidak sebanding. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elayanti. Beberapa tahun belakangan ini marak terjadi kasus yang berhubungan dengan ISIS. Problematika tersebut sudah memasuki kancah internasional dan sudah diliput di berbagai media. ISIS merupakan salah satu gerakan yang berpaham radikalisme. Orang-orang yang menganut paham radikalisme menginginkan terbentuknya negara Islam dengan model tatanan yang berbasiskan nilai-nilai ajaran Islam fundamental, yakni Al-Quran, hadis, dan praktik kehidupan sahabat Nabi generasi pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri. Ini pendapat dari Mendiknas. Di Indonesia sendiri, seperti yang telah dikatakan oleh mantan Mendiknas Muhammad Nuh, bahwa terkait dengan banyaknya gejala radikalisme yang lahir dan tumbuh di lingkungan sekolah disebabkan karena tingginya jumlah pelajar di Indonesia. Maka tidak mengherankan jika gerakan radikalisme banyak beredar di sekolah, dikarenakan remaja seusia mereka sedang mengalami pencarian jati diri yang mudah terkena bujukan ketika itu dianggap bisa meyakinkan diri mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaliatul Inya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pentingnya seorang guru pendidikan agama Islam. Dilihat dari kejadian ini, guru pendidikan agama Islam di sekolah ataupun madrasah berperan penting juga dalam memberikan pemahaman tentang isu-isu atau potensi-potensi yang terkait dengan radikalisme, sehingga para generasi muda bisa mendapatkan pemahaman tentang adanya kecintaan terhadap tanah air, pentingnya persatuan dan kesatuan, kerukunan hidup beragama, dan perbedaan pendapat. Peran guru agama Islam dalam menanamkan moderasi beragama di lembaga pendidikan sangatlah penting karena guru memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang luas tentang Islam yang rahmatan lil alamin yang dapat menghargai perbedaan.
Moderasi beragama bagian dari usaha bersama agar bangsa Indonesia ini terhindar dari perpecahan. Karena perpecahan merupakan awal dari kehancuran. Implementasi moderasi beragama, proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan menggunakan metode diskusi, kerja kelompok, ataupun karya wisata. Dengan ketiga mode ini, guru dapat dengan mudah memberikan pengertian tentang keberagaman, menghargai orang lain, dan menghargai pendapat orang lain dengan toleransi. Melalui pemahaman yang baik terhadap hal-hal diharapkan tidak memicu potensi yang terkait dengan radikalisme dan terorisme. Kesimpulannya adalah bahwa peranan guru mata pelajaran agama Islam di dalam buku pegangan tidak hanya membahas seputar tentang agama Islam, melainkan perlunya mengaitkan masalah-masalah yang ada sekarang, terutama yang menyangkut pemahaman akidah Islam itu sendiri. Selain itu, peran guru agama Islam adalah mendidik dan memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk bisa saling mengasihi dan menghargai dalam hak hidup, hak untuk beribadah dalam keyakinan masing-masing. Misalnya, masalah radikalisme yang dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap keyakinan dalam beragama dan tingkah laku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nabila, NIM 2035511021. Di sini saya akan membacakan sedikit materi beberapa poin penting moderasi menurut Al-Quran. Pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Quran Surah Al-Baqarah 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja, Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntunan batin akan kehadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntunan manusia akan kebutuhan materi. Konon, disebut dalam hadis ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat beribadah sampai tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuh materi. Itulah sunnah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmatul Qoliah. Saya ingin menjelaskan tentang moderasi keagamaan. Moderasi adalah sinergik antara keadilan dan kebaikan. Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir Al-Quran terhadap ungkapan ummatan wasyatan. Menurut mereka, maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang baik. Kemajuan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Hukum bisa saja hanya menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan sesungguhnya, sehingga perlu ada sentuhan kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah, NIM 2035511042. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang moderasi beragama. Jadi,
Bisakah moderasi mengajarkan perubahan sosial secara yang lebih positif? Insya Allah bisa, karena moderasi adalah suatu sikap untuk tidak berlebihan dalam menghadapi problematika kemajemukan. Sikap itu bukanlah sikap statis dan pasif, dengan hanya mengendalikan kemajemukan agar tidak menjadi akses negatif berupa perpecahan dan keretakan. Lebih dari itu, sikap moderasi itu bersifat aktif dan dinamis. Dengan adanya cita-cita sosial yang ingin diperjuangkan, yaitu cita-cita melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih positif dan ke arah yang lebih baik lagi. Moderasi Qur'ani bukan sekedar memanage kemajemukan, merespon dan merawatnya, dan tidak ada cita-cita yang dituju. Tentu bukan begitu. Suatu negara yang hanya melangkah pada tahap awal berarti sibuk dengan urusan menjaga kemajemukan. Persoalannya adalah, jika kemajemukan sudah termanage, lantas kita akan kemana? Langkah kedua adalah menjadikan kemajemukan itu sebagai potensi yang bisa menggerakkan ke arah cita-cita sosial yang lebih baik. Di Indonesia, berbagai tradisi lokal yang bisa menjadi ancaman bagi keutuhan berbangsa dan bernegara. Maka sebagai langkah awal adalah memanage perbedaan tradisi-tradisi itu agar tidak saling bergesekan. Jika perbedaan itu sudah tidak berkonflik, maka kita akan memikirkan potensi berbagai tradisi itu dalam menghadapi masalah-masalah bangsa. Misalnya dalam menyikapi masalah kemiskinan dan pendidikan, agar bangsa ini sejahtera dan berpendidikan